Halo, saya Angela Belinda, NIM 04060218100024. Di sini saya akan menjelaskan 30 day plan saya dan evaluasi setengah dari progres yang telah saya lakukan. Empat Putra adalah bisnis di bidang bahan besi bangunan yang berdiri sejak 2001 dan sama sekali belum memiliki sosial media ataupun website. Selama 20 hari berjalan, ada beberapa plan yang eksekusinya berhasil, ada beberapa plan yang tidak dapat dieksekusi, ada juga plan tambahan untuk mengganti plan yang tidak berhasil dieksekusi. Dimulai dari 30 Maret, diawali dengan melengkapi data sosial media sebagai langkah dasar awal, serta melakukan brainstorming mencari inspirasi untuk membuat konsep konten yang sesuai. Kendala yang dialami tidak terlalu banyak, hanya saja perlu mencari tahu tentang fitur Facebook karena memang sudah lama tidak menggunakan sosial media Facebook. Tanggal 31 saya mulai mengkonsep postingan pertama untuk menyapa viewer. Tanggal 1 saya mengupload konten yang sudah saya buat sebelumnya dan membuat plan visitasi dengan owner. Di sini tempat terjadi kendala karena owner tidak memberikan izin saya untuk melakukan visitasi akibat kondisi corona. Tanggal 2, setelah mendapatkan izin dari owner, saya melakukan visitasi ke toko untuk pengambilan gambar dan video yang menjadi bahan untuk membuat konten. Kendala yang saya alami, pertama karena saya tidak menguasai teknik fotografi, yang kedua cuaca sedikit mendung, dan lokasi gelap sehingga hasil foto tidak semaksimal yang saya inginkan. Tanggal 3 April, saya membuat konsep feed postingan dari bahan foto dan video yang sudah saya ambil kemarin. Tanggal 4 April, saya mendapatkan permintaan dari owner untuk membuat ulang logo, sehingga saya mengganti plan yang sudah ada. Pada hari itu juga, saya melakukan diskusi dengan owner untuk mengonsep logo yang diinginkan owner beserta mencari referensi dari internet. Tanggal 5 hingga 6, saya fokus membuat dan merevisi logo hingga memperoleh hasil yang sesuai keinginan owner. Kendala yang saya alami adalah karena saya tidak memiliki basic desain logo, sehingga semua cara desain dan editing saya pelajari dari internet. Tanggal 7 April, saya mempublish logo dengan mengupload ke Facebook beserta menjelaskan makna dari pembaruan logo yang dilakukan. 8-10 April, saya membuat dan mengupload fleksibel konten berupa announcement, himbauan karena wabah corona, dan ucapan Happy Friday. Beberapa konten saya tambahkan dari plan yang sudah ada. Tanggal 11 April, saya membuat dan mengupload konten upsell produk beserta copywriting yang menjelaskan produk secara detail. Tanggal 12 April, saya kembali mengupload fleksibel konten berupa ucapan Paskah. Tanggal 13 April, saya membuat fleksibel konten berkonsep Frequently Asked Question. Ini merupakan plan tambahan. Konten ini bermanfaat untuk mengenalkan bisnis lebih jelas lagi dan meningkatkan keaktifan viewer atau pelanggan untuk ikut bertanya, sehingga akan terjalin hubungan antara penjual dan pembeli. Konten ini juga memudahkan agar pertanyaan yang sering ditanyakan tidak ditanyakan berulang kali. 14 April, saya kembali membuat dan mengupload konten upsell produk untuk kedua kalinya. 15 April, saya membuat dan mengupload fleksibel konten berupa Frequently Asked Question Part 2. Dan hari ini juga saya mulai mengaktifkan Facebook Ad dengan biaya kurang lebih 25.000 per harinya. 16 April, saya membuat dan mengupload branded konten berupa video bisnis yang bertujuan untuk mengenalkan dan menjelaskan bisnis. Keadaan ads masih berjalan. 17 April, saya melakukan komunikasi dengan pelanggan dengan membahas chat atau pertanyaan yang masuk. Ini merupakan salah satu dampak Facebook Ad di mana ada target pasar baru yang mulai tertarik dengan produk yang dijual. 11 April, saya kembali mengupload konten upsell produk dan copywriting yang berisi penjelasan produk. Di sini kondisi Facebook Ad saya jeda. Goal yang saya harapkan, bisnis Empat Putra ini semakin lebih dikenal lagi. Karena sejak awal didirikan, bisnis ini sama sekali tidak pernah memarketingkan secara online, bahkan tidak memiliki website ataupun sosial media lainnya. Kedua, saya berharap dengan adanya sosial media, terutama fitur-fitur seperti Facebook Ad, dapat memaksimalkan hasil dari pemasaran yang saya lakukan, agar pemasaran yang dilakukan benar-benar mengenai target yang benar dan tepat. Saya juga berharap dengan adanya sosial media juga dapat membantu saya dalam menemukan koneksi-koneksi baru, baik koneksi pembeli atau pasar baru, atau koneksi pihak-pihak yang dapat
diajak bekerja sama, contohnya supplier. Saya juga berharap konten-konten yang saya sajikan adalah konten-konten yang menarik, sehingga orang tertarik untuk mendatangi Facebook saya dan melihat konten-konten saya yang lain, terutama konten-konten produk. Hal yang saya alami pertama adalah saya membuat Facebook ini dari nol, sehingga saya sama sekali belum ada pengikut dan penonton dari konten-konten, sehingga saya perlu usaha lebih untuk mencari penonton konten yang saya buat. Yang kedua, kondisi pasar saat ini memang menurun akibat wabah corona, sehingga sulit dibedakan apakah marketing online yang saya lakukan berhasil atau tidak. Yang ketiga, saya mengalami kesulitan dalam membuat konten-konten non-produk karena jenis usaha yang saya buat, sehingga tidak semua fleksibel konten dapat cocok dengan jenis usaha. Kendala yang keempat berasal dari diri saya sendiri. Saya tidak memiliki basic editing, desain, ataupun fotografi sama sekali, sehingga saya sedikit sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengedit konten-konten yang saya akan upload. Dalam mendesain juga rata-rata saya mempelajari dari internet. Kendala yang kelima, akibat kondisi corona, owner tidak mengizinkan saya untuk melakukan visitasi. Padahal dalam perencanaan, saya sudah merencanakan untuk melakukan visitasi lebih dari sekali. Akibat kondisi ini, saya hanya berhasil melakukan visitasi sekali. Setelah melakukan setengah dari perencanaan yang sudah saya buat, yaitu hampir posting setiap hari dan juga melakukan Facebook Ad, memang ada perubahan. Perubahan itu terasa karena lebih luasnya jangkauan, naiknya jumlah viewer, jumlah like, dan jumlah pengikut halaman. Dari evaluasi jenis postingan yang paling banyak diminati adalah jenis postingan konten upsell produk, karena dalam konten tersebut produk yang dijual benar-benar dijelaskan dan dijabarkan secara detail, dan ada juga gambar dari produk tersebut, sehingga pembeli sangat tertarik dengan konten serupa. Selain upsell produk konten, fleksibel konten juga merupakan salah satu konten yang menyita perhatian dari viewer dan meningkatkan aktivitas dan keaktifan viewer. Evaluasi organic post dengan paid post. Organic post yang saya lakukan biasanya hanya dilihat oleh orang-orang yang berteman atau menyukai halaman saya. Sedangkan ketika saya melakukan paid post atau Facebook Ad, jangkauan pemirsa atau viewer yang melihat konten saya jauh lebih banyak dan minat pembeli pun meningkat. Paid post atau Facebook Ad juga memudahkan kita untuk memastikan konten yang kita buat itu benar-benar tertuju pada target yang kita mau, karena dalam paid post kita benar-benar bisa menyortir mana saja yang bisa melihat konten kita, segmen pasar mana yang sesuai dengan iklan. Dari secara brand awareness berhasil membuat bisnis ini brandnya semakin dikenal luas, terutama di luar pulau, contohnya Pulau Bari dan Pulau Momere. Dari segi leading generation, adanya peningkatan minat beli yang berujung pada transaksi pembelian. Produk awareness berhasil membuat customer itu mengetahui gambaran produk dan kualitas produk melalui konten-konten yang sudah dibuat. Dari segi leading generation, adanya peningkatan minat beli yang berujung pada transaksi. Di customer retention, adanya peningkatan engagement dari para viewer. Melalui evaluasi, kedepannya saya akan membuat konten-konten yang lebih diminati seperti upsell produk, yaitu tentang produk-produk yang dijual, dan fleksibel konten yang dapat menaikkan atensi atau perhatian dari viewer. Saya juga akan mencoba bergabung dalam forum-forum atau grup-grup bisnis yang ada di Facebook agar memperluas target pasar yang sudah saya tentukan. Selanjutnya, saya akan mengemas konten non-produk saya agar lebih menarik lagi. Selain itu, saya akan lebih aktif untuk menjawab pertanyaan dan memenuhi konten yang diinginkan oleh viewer. Selain itu, saya akan membaca e-book mengenai bisnis di Facebook supaya saya lebih mengerti fitur-fitur, terutama fitur-fitur ads yang ada di Facebook. Yang terakhir adalah saya akan mencari inspirasi melalui sosial media lainnya dengan bisnis serupa supaya konten-konten yang saya sajikan lebih menarik